Jadi tahu deh, ternyata kalium itu peran utama juga dan banyak orang lumpuh dan kakinya kecil berarti kekurangan kalium deh, bukan kekurangan uang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Yang pasti sangat-sangat jauh banget hubungannya sama uang ya, jadi nggak ngaruh penyakit kekurangan kalium itu bisa menyerang siapapun tanpa memandang status ekonomi ya, meskipun ini pasti statementnya hanya untuk bercanda ya. Jadi kalium itu adalah elektrolit dalam tubuh kita ya, mungkin pernah dengar ya kata-kata elektrolit dalam iklan-iklan minuman berenergi atau apa gitu ya. Kemudian dia itu banyak di dalam sel ya. Jadi elektrolit itu ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Nah, kalium itu adalah elektrolit utama di dalam sel. Makanya kalau kita periksa darah di laboratorium, nilai kalium normal itu hanya 3,5 sampai 5 ya. Sementara kalau kita bandingkan natrium di mana itu dia merupakan kation yang utama di luar sel dalam pembuluh darah itu kadarnya sangat tinggi di luar sel ya, alias di dalam darah itu bisa 135 sampai 145 ya, jauh banget ya, 3,5 sampai 5 untuk kalium karena dia memang banyaknya di dalam sel, sementara kan kita periksanya darah yang di luar ya. Itu nice to know aja lah. Tapi prinsipnya kalium itu di dalam tubuh kita sangat berperan penting sebagai potensial membran dan untuk eksitabilitas ya dari saraf-saraf dan juga otot ya. Jadi untuk merangsang saraf dan otot untuk bekerja dengan baik, gampangnya begitu deh ya. Dan kalium ini sangat banyak ditemukan dari makanan-makanan yang sering kita makan ya, tapi ada memang beberapa makanan-makanan yang kandungan kaliumnya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di list tabel ya, ini saya sertakan, saya nyontek aja lah daripada ada yang kurang ya. Jadi yang paling tinggi itu kadar per 100 gramnya itu ada di aprikot kering ya, kemudian coklat ya, kemudian kurma itu ternyata kaliumnya juga bagus gitu ya. Makanya kalau ini kan bentar lagi bulan Ramadan tuh, kalau makan kurma untuk berbuka puasa ya, takutnya kurang kalium karena kurang minum, nggak makan gitu siang hari, nah itu bagus juga untuk berbuka. Kemudian ikan salmon tuh juga tinggi, kacang-kacangan, bayam ya, kentang rebus, kemudian juga ikan kod, alpukat ya, kemudian Brussels sprouts itu apa bahasa Indonesia ya, saya lupa. Pisang ya, kemudian yogurt, orange juice, susu, ya itu juga banyak ya. Intinya sayur-sayuran, buah-buahan, ikan, daging ya itu juga semua banyak mengandung kalium. Jadi nggak melulu kalau misalnya suplementasi untuk kalium harus makan pisang ya. Banyak yang juga kaliumnya tuh tinggi, nggak hanya pisang gitu ya. Jadi ini juga menambah pengetahuan buat teman-teman yang istilahnya aduh bosan banget nih terapi untuk kaliumnya, semuanya harus pisang terus kan bosan banget gitu ya. Jadi kalium itu penting sekali di tubuh kita dan banyak sumber-sumber makanan yang bisa digunakan untuk menambah atau mencukupi kebutuhan kalium. Tapi kalau berlebihan ya itu juga berbahaya ya. Kalau misalnya kurang kalium itu gejalanya biasanya lumpuh, bisa sampai gagal nafas kalau kena otot pernapasan. Tapi kalau kelebihan kalium itu misalnya pada pasien-pasien gagal ginjal gitu ya, yang tidak bisa membuang kalium dari tubuh, kaliumnya numpuk, itu juga berbahaya sekali karena bisa mengganggu irama jantung, bahkan bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Jadi kalium itu harus benar-benar normal ya, tidak rendah, tidak lebih. Pak, saya mau tanya, apakah ada pantangan makanan untuk penderita kalium rendah? Sering saya perhatian setiap saya makan mie instan, makanan yang bumbunya tajam, kalium saya selalu drop. Dan kalau saya minum es teh juga seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi, adakah makanan-makanan yang bisa mencetuskan kekambuhan dari hipokalemia ya? Jadi, kalau dari kepustakaan memang hati-hati sama makanan yang tinggi karbohidrat ya, karena ketika ada kenaikan gula darah ya, terus tubuh kita memproduksi insulin. Ketika proses insulin memasukkan gula darah ke dalam sel sebagai bahan bakar sel untuk menjadi energi, itu juga terjadi perpindahan kalium dari luar sel masuk ke dalam sel ya, sehingga kadar kalium di darah itu bisa makin rendah. Nah, itu bahaya, bisa mencetuskan kekambuhan dari si hipokalemianya. Itu yang kita sering sebut terjadinya transcellular shifting dari kalium, istilah medisnya begitu ya. Nah, kemudian dari kepustakaan juga ada beberapa makanan lain yang juga bisa mencetuskan, misalnya konsumsi alkohol, konsumsi garam berlebihan gitu ya, lalu kondisi-kondisi lain misalnya dingin gitu ya, terus stres berlebihan, apalagi kalau misalnya habis exercise yang berat banget gitu ya, misalnya sangat-sangat melelahkan olahraganya, dan setelah itu periode istirahat, nah biasanya itu sering tuh terjadi muncul kekambuhan dari si hipokalemia. Makanya nggak boleh terlalu aktivitas fisik yang terlalu berat,
sebisa mungkin hindari stres, jangan sering makan makanan yang tinggi karbohidrat. Nah, ini kan mie instan tuh tinggi karbohidrat, jelas ya. Bumbu tajam itu pasti kaitannya ke garam, tadi saya udah bilang ya, garam. Kemudian juga minum es teh. Nah, ini nggak tahu nih es tehnya es teh manis apa enggak. Kalau es teh manis ya kemungkinan karena gulanya gitu ya. Jadi hati-hati, itu mungkin hal-hal atau makanan yang mesti agak dikurangi atau dihindari supaya jangan sampai kaliumnya sering-sering ngedrop sehingga muncul gejala. 2 kali hamil, 2 kali juga mengalami hipokalemi. Bener-bener kayak orang lumpuh. Baik Bu, terima kasih atas komentarnya, dan saya mengerti sekali bahwa mengalami hipokalemia pada saat hamil, waduh itu pasti bikin stres banget ya. Apalagi ini kayak orang lumpuh, jangan-jangan sampai dirawat, itu kan nggak nyaman sekali. Jadi memang kalau dari kepustakaan dan dari pengalaman saya pribadi, kejadian hipokalemia berulang ya pada pasien ibu hamil itu sebenarnya sangat jarang ya. Insidennya itu dari kepustakaan di bawah 1%. Saya pun juga selama praktek kayaknya nggak nyampe 5 pasien gitu ya yang hamil mengalami hipokalemi berulang. Jarang deh, kayaknya cuma 1 atau 2 pasien saya pernah ketemu. Dan penyebabnya pun nggak terlalu jelas ya. Paling yang satu ketemunya ternyata dia memang punya sakit tiroid gitu ya. Nah, jadi untuk penyebab hipokalemia pada kehamilan sendiri pun juga bervariasi ya, mulai dari memang ada gangguan hormonal gitu ya, misalnya pada aksis renin-angiotensin aldosteron yang bisa ditemukan pada ibu hamil sehingga bisa bikin hipokalemi. Kemudian misalnya ternyata ibu hamilnya ini memang sebelumnya sudah punya penyakit-penyakit tertentu yang bisa mencetuskan hipokalemi ya. Misalnya tadi ya gangguan tiroid, kemudian insufisiensi adrenal misalnya, atau punya penyakit jantung kongestif sebelum hamil, atau punya anemia sickle cell. Nah, itu dari penelitian, dari laporan kasus juga ternyata meningkatkan kejadian hipokalemia pada kehamilan ya. Nah, kemudian jangan lupa pada ibu hamil kan sering tuh di trimester pertama muntah-muntah hebat atau mengalami kondisi yang dinamakan hiperemesis gravidarum. Seringkali sampai harus dirawat tuh kalau muntah-muntahnya sampai nggak bisa makan dan sangat mengganggu. Kondisi muntah-muntah hebat ini juga menyebabkan kalium keluar dari badan, dari muntahannya itu ya, sehingga menyebabkan kondisi hipokalemi. Itu juga bisa bikin jadi dirawat karena hipokalemianya. Kemudian yang menarik dari laporan kasus yang saya baca dari perpustakaan, insiden hipokalemi ini lebih sering ditemukan pada wanita yang hamil usianya muda ya, jadi di bawah 18 tahun udah hamil gitu ya. Makanya ya agak mesti hati-hati buat teman-teman sekalian yang mungkin punya keluarga atau yang sedang hamil tapi usianya masih di bawah 18 tahun, itu insiden mengalami hipokaleminya lebih tinggi. Jadi mungkin itu yang bisa saya bagikan di sini tentang hipokalemia pada kehamilan, tapi secara umum itu kejadiannya sangat jarang ya, sangat jarang ya. Intinya kalau misalnya udah muntah-muntah banget atau gimana ya, apalagi muntahnya berlebihan pada saat lagi hamil, segera periksakan ke dokter, bila perlu minta tolong dicek kaliumnya. Dok, saya sudah dari 2016 kena hipokalemia, baru tahun 2023 kemarin dokter diagnosa saya RTA. Tapi hanya dikasih KSR sama sodium bikarbonat, kontrol per bulan, tapi masih sering kambuh dok. Sebulan bisa 2 kali kambuh. Apa solusinya ya dok? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi renal tubular acidosis ya, itu adalah salah satu penyebab hipokalemia berulang yang cukup ngetren ya. Nah, cuman untuk diagnosanya ini memang susah-susah gampang ya. Jadi dari kepustakaan itu sebenarnya renal tubular acidosis atau RTA itu dibagi menjadi 3 tipe ya, tipe 1, tipe 2, sama tipe 4. Saya sendiri dalam praktek kayaknya tidak pernah mendiagnosis secara pasti RTA ya, masih istilahnya kecurigaan berdasarkan hasil dari analisa urinnya saja gitu ya, dan pH darah tentunya. Nah, cuman kita bisa klasifikasikan lah ya, apalagi kalau misalnya ternyata hipokaleminya berulang, kemudian terjadi kondisi yang namanya keasaman di darah bertambah ya, atau asidosis metabolik, dan terjadi perbedaan pH ya, pH dari urin disertai kondisi anion gap yang juga berubah. Itu nanti dihitunglah sama dokternya istilahnya untuk keasaman di urinnya. Nah, jadi kenapa bisa terjadi yang namanya renal tubular acidosis? Sesuai namanya ya, renal itu ginjal, tubular adalah tubulus atau saluran yang berasal dari ginjal, yang terjadi banyak di situ adalah pertukaran cairan dan elektrolit. Salah satunya kalium. Nah, kenapa bisa urinnya itu terlalu asam? Itu tergantung tipe RTA-nya alias tipe renal tubular acidosis ya. Kalau misalnya RTA-nya tipe 1, itu terjadi gangguannya pada bagian ujung ya, atau distal bahasa medisnya,
dari tubulus ginjal, di mana terjadi gangguan pengeluaran asam alias ion hidrogen, sehingga ion hidrogennya numpuk, sehingga terjadi metabolic acidosis gitu ya. Beda sama RTA tipe 2, itu terjadinya gangguannya di tubulus yang awal alias proksimal gitu ya, itu terjadi gangguan penyerapan kembali dari natrium bikarbonat ya, BIKNAT, sehingga di darah pun keseimbangan asam basanya terganggu sehingga terjadi metabolic acidosis. Ya kan yang utama untuk asam basa itu kan ion hidrogen sama bikarbonat, di mana ion hidrogen itu melambangkan asam, ion bikarbonat melambangkan basa. Itu mestinya harus balance. Nah, kalau misalnya terjadi gangguan pengeluaran elektrolit maupun absorpsi kembali ke dalam badan dari basanya ya, bisa terjadi perubahan keseimbangan asam basa tersebut sehingga terjadi yang namanya asidosis alias darahnya lebih asam. Nah, itulah yang kejadian pada renal tubular asidosis, dan itu bisa menyebabkan kalium itu keluar dari urin secara berlebihan kalau misalnya terjadi kondisi keasaman tadi. Nah, kalau untuk yang RTA tipe 4 ini jujur saya nggak pernah mendiagnosis pasien dengan RTA tipe 4, tapi biasanya berangkatnya itu bukan dari hipokalemi. Kalau misalnya dari perpustakaan ya, dia justru malah kaliumnya tinggi, hiperkalemi. Ini kondisinya kayaknya agak lebih jarang. Paling nggak saya nggak pernah membuat diagnosa pasien RTA tipe 4 gitu ya. Nah, sekarang untuk solusinya ya, untuk terapinya sebenarnya disesuaikan dengan jenis RTA-nya nih. Kalau RTA-nya tipe 1 ya, karena dia gangguan ekskresi ion hidrogen ya dari tubulus distal ginjal, maka perlu diberikan suplementasi, selain suplementasi kalium gitu ya. Biasanya yang lebih bagus itu sebenarnya bukan KSR ya. Sebenarnya yang lebih bagus itu kalium sitrat ya. Kalium sitrat itu lebih baik untuk terapi renal tubular acidosis, tapi memang untuk mendapatkan tabletnya itu rada susah ya, lebih gampang KSR dalam praktek sehari-hari. Dan boleh diberikan suplementasi basa ya, biasanya digunakan natrium bikarbonat. Dosisnya pun juga harus dihitung benar-benar nih ya, belum tentu dipukul rata pasti dosisnya 3 kali 1 tablet, enggak juga gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia RTA-nya tipe 2 ya, yang dimana ada gangguan reabsorpsi bikarbonat dari tubulus proksimal ginjal, itu sama pasti diberikan suplementasi kalium juga, misalnya KSR, dan bisa diberikan terapi alkali dengan menggunakan kalium sitrat misalnya gitu ya. Kemudian boleh diberikan tambahan tuh dengan vitamin D ya, terus juga pemberian diuretik golongan tiazid itu juga membantu pada pasien-pasien dengan RTA tipe 2. Nah, gitu ya. Jadi obatnya bisa sedikit berbeda. Nah, untuk membedakan ini saya tipe 1 atau tipe 2 gimana? Ya itu nanti mesti didiskusikan sama dokternya, tapi biasanya pasti akan diperiksa urin ya. Ada kebocoran kalium lewat urin, kemudian pH urinnya itu kalau yang tipe 1 dia lebih tinggi dari 5,3, kalau misalnya yang tipe 2 itu dia cenderungnya pH-nya lebih rendah, pH urinnya. Kemudian dilihat juga kadar HCO3 ya alias bikarbonat dari analisa gas darahnya ya, serum HCO3-nya itu bagaimana. Kaliumnya juga pasti rendah, dan kalau dihitung anion gap dari metabolic acidosis itu juga pasti normal kalau pasien-pasien dengan RTA. Dan seringkali kalau misalnya pada pasien RTA yang tipe 2 karena dia HCO3-nya itu gagal ya untuk diagnosis, berarti kan HCO3-nya rendah nih di dalam darah. Tapi karena semua RTA itu anion gap-nya normal, dimana kalau dihitung anion gap-nya itu kan rumusnya natrium gitu ya, dikurang HCO3 sama klorida gitu ya. Nah, biasanya untuk mengkompensasi supaya anion gap-nya ini tetap normal, si kloridanya diretensi. Makanya seringkali terjadi metabolic acidosis dengan kadar klorida yang tinggi gitu ya. Ini mungkin buat medis kali ya kalau ada yang nonton ini ya. Jadi ya itu penjelasan tentang RTA, renal tubular acidosis, dan seringkali juga pasiennya didapatkan nefrokalsinosis alias pengapuran ya, bahkan bisa sering terbentuk batu ya pada saluran kemihnya atau di ginjalnya. Jadi kalau misalnya ada hipokalemi berulang, apalagi ada kelainan pH urin, kemudian HCO3-nya rendah gitu ya, ada metabolic acidosis dengan normal anion gap, plus ada nefrokalsinosis atau pengapuran atau ada batu di saluran kemihnya, kemungkinan secara klinis dokternya akan membuat diagnosa ke arah renal tubular acidosis sebagai penyebab hipokalemi. Saya adalah penderita hipokalemia periodik paralisis dan keturunan dari ibu. Sampai sekarang belum sembuh total, bahkan menurun ke anak perempuan saya nomor 2. Mohon solusinya.
Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi hipokalemia periodik paralisis, jadi kelumpuhan yang terjadi secara periode tertentu akibat hipokalemia, gitu ya. Penyakit ini tidak cukup sering ya kita dapatkan dalam praktek sehari-hari dan pembuktiannya pun rada-rada susah karena dari kepustakaan penyakit ini itu penyebabnya bisa dua, bisa familial alias diturunkan ya secara mutasi genetiknya diturunkan, atau bisa juga didapat. Jadi karena ada kondisi tertentu terjadi mutasi gen. Tapi pada akhirnya terjadi perubahan dari genetik yang mengatur kalium dalam badan ya. Dalam hal ini terjadi mutasi pada genetik yang mengatur kanal kalsium dan juga natrium ya, tergantung tipe dari hipokalemi periodik paralisisnya. Nah, pada akhirnya ya pasiennya sama gejalanya seperti pasien hipokalemi karena sebab yang lain ya, pasti mengalami kelemahan otot dan segala macam. Nah, tadi ada pertanyaan mengenai solusinya. Jadi solusinya ini bisa dua ya, gitu. Tapi kalau istilahnya sembuh total, penyakitnya hilang gitu, misalnya kayak orang batuk pilek sembuh, itu sepertinya tidak. Dan sangat sulit sampai saat ini belum ada karena memang terjadi mutasi dari genetik yang mengatur kanal ion-ion tersebut. Jadi untuk solusinya biasanya ada terapi farmakologik dengan menggunakan obat, itu bisa dengan suplementasi secara kronik jangka panjang dari tablet kalium ya, biasanya dipakai KSR gitu misalnya ya. Dan juga penggunaan diuretik ya, obat yang memperbanyak kencing, tapi ketika kencingnya itu keluar, kaliumnya diserap lagi ya. Jadi misalnya bisa diberikan potasium sparing diuretik semacam kayak spironolakton misalnya, atau yang terpilih sebenarnya dari golongan karbonik anhidrase inhibitor misalnya acetazolamid. Tapi ini harus dibuktikan dengan pemeriksaan genetik dulu ya kalau misalnya mau memastikan diagnosis hipokalemia periodik paralisis. Cara yang kedua solusinya adalah terapi non farmakologik. Dalam hal ini menghindari hal-hal yang bisa mencetuskan terjadinya kambuh ya, kambuh dari hipokalemik periodik paralisis ini. Misalnya stres berlebihan, lalu aktivitas yang terlalu berat ya, terlalu capek ya, otot-ototnya terlalu banyak digunakan. Kemudian juga untuk makanan-makanan tertentu tuh misalnya hati-hati penggunaan alkohol, kemudian juga yang dingin-dingin ya, kemudian asupan garam berlebihan itu, atau penggunaan steroid yang misalnya sering konsumsi dexamethasone, prednison dan segala macamnya. Hal itu dari kepustakaan bisa mencetuskan kambuhan dari hipokalemik periodik paralisis ini. Jadi itu dua solusi yang saat ini saya dapatkan dari kepustakaan untuk kondisi hipokalemik periodik paralisis. Memang pada akhirnya ya suplementasi kronik sih biasanya ya, supaya kualitas hidupnya tetap bagus, jangan ada kambuh-kambuh, dan juga jangan sampai sering dirawat karena kondisi ini. Yang sabar, yang semangat, dan semoga tidak sering kambuh. Dok, jadi aku percaya sama semua yang dijelaskan dokter, tapi kenapa kok dokter bicara sama boneka kecil dari India? Maaf ya dok, kayak dunia spiritual, maaf. Oke, jadi ini bukan dunia spiritual ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah action figure. Buat teman-teman Sobat Waras sekalian yang sudah lama mengikuti YouTube RS Sobat Waras, pasti sudah sangat familiar bahwa saya ini adalah seorang kolektor action figure ya. Dan bukan hanya untuk sekedar koleksi, tapi saya mendapatkan manfaat dari mengkoleksi action figure ya, ini Spider-Man gitu ya, pernah jadi pasien juga ya. Jadi saya menggunakan action figure ini untuk menjadi medium ya, sebagai pengganti pasien beneran. Ciri unik dari channel kami adalah saya sebisa mungkin menyajikan seperti realita sehari-hari ya, seperti yang saya lakukan edukasi kepada pasien-pasien saya di poliklinik. Jadi supaya lebih kelihatan dunia nyata dan tidak seperti kayak sedang memberikan kuliah gitu ya, yang mungkin buat sebagian orang merasa bosan. Jadi saya menggunakan action figure sebagai pengganti pasien, dan kasusnya pun saya ambil dari kejadian nyata ya, pasien-pasien yang memang saya tangani dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kan kalau pakai pasien beneran, nomor satu minta izinnya sulit gitu ya. Saya juga tidak mampu untuk bayar royalti untuk misalnya pasien menjadi cameo gitu ya dalam video edukasi saya. Nomor dua, tidak etis ya, tidak etis karena kalau sifat dokter dan pasien itu kan rahasia ya, rahasia medis. Jadi nggak mungkin pasien dengan penyakit tertentu dia menceritakan penyakitnya untuk sebagai konsumsi publik. Jadi saya hanya menggunakan contoh kasusnya saja dan menggunakan figur ya dengan karakteristik masing-masing ya, entah itu figur dari
film atau dari anime dengan ciri khas masing-masing. Misalnya yang cukup sering saya pakai misalnya Coach Anzai dari Slam Dunk itu kan dia gemuk gitu ya, dia pelatih basket ya, jadi saya menyesuaikan juga sama karakteristik figur-figurnya di dalam cerita film ataupun animenya supaya makin relate gitu ya, jadi bisa ada sisi lucu-lucunya juga buat orang yang juga punya hobi mirip dengan saya. Jadi bukan hanya menjelaskan penyakit, tapi juga supaya lebih relate ke dunia nyata, dan juga saya juga mengedukasi untuk kalau yang menonton ini bukan dari awam saja, misalnya dari teman-teman sesama medis ya, saya juga niatnya memberikan contoh begini loh, kalau misalnya memberikan edukasi tentang penyakit diabetes misalnya kepada pasien secara langsung. Hal-hal ini loh, poin-poin penting ini yang perlu disampaikan. Jadi saya berharap video yang saya buat dengan menggunakan action figure sebagai pasien ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk orang awam yang punya penyakit ya mendapatkan penjelasan dari saya, juga untuk teman-teman dari dunia medis ya yang bekerja di pelayanan kesehatan. Kalau misalnya mau, oh ternyata cara menjelaskannya seperti itu juga bisa memakai video saya ini sebagai acuan untuk bagaimana berdialog dengan pasien dalam menyikapi suatu penyakit. Jadi itu penjelasan saya, jadi ini bukan hanya sekedar untuk main-main saja, tapi ini memberikan manfaat untuk bagi saya pribadi untuk mengedukasi, dan juga ya fun ya, saya merasa senang gitu ya. Jadi membuat videonya pun juga tidak menjadi beban gitu, karena saya ya hitung-hitung jadi main ya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Dok, jadi aku percaya sama semua yang dijelaskan dokter, tapi kenapa kok dokter bicara sama boneka kecil dari India? Maaf ya dok, kayak dunia spiritual, maaf. Oke, jadi ini bukan dunia spiritual ya. Jadi yang saya gunakan ini adalah action figure. Buat teman-teman Sobat Waras kalian yang sudah lama mengikuti YouTube RS Sobat Waras, pasti sudah sangat familiar bahwa saya ini adalah seorang kolektor action figure ya. Dan bukan hanya untuk sekedar koleksi, tapi saya mendapatkan manfaat dari mengkoleksi action figure ya, ini Spider-Man gitu ya, pernah jadi pasien juga ya. Jadi saya menggunakan action figure ini untuk menjadi medium ya, sebagai pengganti pasien beneran. Ciri unik dari channel kami adalah saya sebisa mungkin menyajikan seperti realita sehari-hari ya, seperti yang saya lakukan edukasi kepada pasien-pasien saya di poliklinik. Jadi supaya lebih kelihatan dunia nyata dan tidak seperti kayak sedang memberikan kuliah gitu ya, yang mungkin buat sebagian orang merasa bosan. Jadi saya menggunakan action figure sebagai pengganti pasien, dan kasusnya pun saya ambil dari kejadian nyata ya, pasien-pasien yang memang saya tangani dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kan kalau pakai pasien beneran, nomor satu minta izinnya sulit gitu ya. Saya juga tidak mampu untuk bayar royalti untuk misalnya pasien menjadi cameo gitu ya dalam video edukasi saya. Nomor dua, tidak etis ya, tidak etis, karena kalau sifat dokter dan pasien itu kan rahasia ya, rahasia medis. Jadi nggak mungkin pasien dengan penyakit tertentu dia menceritakan penyakitnya untuk sebagai konsumsi publik. Jadi saya hanya menggunakan contoh kasusnya saja dan menggunakan figur ya dengan karakteristik masing-masing ya, entah itu figur dari film atau dari anime dengan ciri khas masing-masing. Misalnya yang cukup sering saya pakai misalnya Coach Anzai dari Slam Dunk itu kan dia gemuk gitu ya, dia pelatih basket ya, jadi saya menyesuaikan juga sama karakteristik figur-figurnya di dalam cerita film ataupun animenya supaya makin relate gitu ya, jadi bisa ada sisi lucu-lucunya juga buat orang yang juga punya hobi mirip dengan saya. Jadi bukan hanya menjelaskan penyakit, tapi juga supaya lebih relate ke dunia nyata, dan juga saya juga mengedukasi untuk kalau yang menonton ini bukan dari awam saja, misalnya dari teman-teman sesama medis ya, saya juga niatnya memberikan contoh begini loh, kalau misalnya memberikan edukasi tentang penyakit diabetes misalnya kepada pasien secara langsung. Hal-hal ini loh, poin-poin penting ini yang perlu disampaikan. Jadi saya berharap video yang saya buat dengan menggunakan action figure sebagai pasien ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk orang awam yang punya penyakit ya mendapatkan penjelasan dari saya, juga untuk teman-teman dari dunia medis ya yang bekerja di pelayanan kesehatan. Kalau misalnya mau, oh ternyata cara menjelaskannya seperti itu juga bisa memakai video saya ini sebagai acuan untuk bagaimana berdialog dengan pasien dalam menyikapi suatu penyakit.
Jadi itu penjelasan saya, jadi ini bukan hanya sekedar untuk main-main saja, tapi ini memberikan manfaat untuk bagi saya pribadi untuk edukasi dan juga ya fun ya, saya merasa senang gitu ya. Jadi membuat videonya pun juga tidak menjadi beban gitu, karena saya ya hitung-hitung jadi main ya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Nah, semoga pertanyaannya terjawab semua ya. Bagi Sobat Waras yang masih punya pertanyaan, silakan komen saja di video yang ada di channel YouTube RS Cepat Waras. Siapa tahu pertanyaan Sobat Waras terpilih untuk dijawab oleh Dr. Aldo di video konsultasi Cepat Waras berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Salam sehat, salam waras.